Laba Q on Q turun tapi year on year naik. Liabilitas naik, current ratio dan debt to equity ratio memburuk. Kas dari operasi berbalik jadi positif. Ini analisa saya untuk SCMA di Q2 2026. Mari kita mulai. Di kuartal 2 2026, neraca SMA menunjukkan ada penempatan kas ke investasi jangka pendek dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga kas berkurang, sedangkan aset keuangan lancar meningkat. Kemudian ada penambahan utang bank jangka pendek 750 miliar rupiah dari UAB Indonesia untuk modal kerja, sehingga liabilitas naik. Penurunan ekuitas pada kuartal 2 disebabkan pembayaran dividen dan pembatalan saham treasury. Dari sisi solvabilitas, current ratio dan debt to equity ratio SCMA di Q2 sedikit melemah. Tapi karena posisi kas plus investasi jangka pendek sekitar 2,1 triliun masih jauh melebihi total pinjaman berbunga sekitar 750 miliar, maka posisi keuangan SCMA tetap net cash. Jadi solvabilitas SCMA tetap aman. Kinerja Q on Q SCMA melemah, tapi ini sangat mungkin disebabkan pola musiman yang normal, di mana kuartal 1 mencakup periode Ramadan dan Lebaran, yang secara historis merupakan periode belanja iklan yang lebih besar dibanding kuartal 2. Penurunan margin dan laba QoQ bukan sinyal pemburukan struktural, tapi tetap akan saya monitor terus di periode berikutnya. Kinerja year on year SCMA sangat bagus. Margin kotor meningkat 5,4 basis point, menunjukkan efisiensi biaya produksi atau konten yang lebih baik. Laba sebelum pajak juga meningkat 69,5% year on year. Tapi peningkatan laba sebelum pajak ini dibantu oleh keuntungan dari selisih kurs, yaitu 35,1 miliar di semester 1 2026 dibanding kerugian kurs 5,23 miliar di semester 1 2025. Sumber pendapatan SCMA mulai bergeser. Pendapatan iklan turun Q on Q maupun year on year. Sedangkan pendapatan lain-lain, termasuk dari segmen digital yaitu platform video dan bisnis non-iklan lainnya, justru meningkat, baik Q on Q maupun year on year. Ini sinyal bahwa SCMA mulai mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari iklan televisi siaran konvensional, free to air atau FTA. Arus kas operasi year on year berbalik dari negatif 209 miliar di semester 1 2025 menjadi positif 507,5 miliar di semester 1 2026. Perbaikan sebesar 716 miliar dalam setahun. Ini indikasi perbaikan signifikan dalam penagihan piutang dan pengelolaan modal kerja. Arus kas investasi negatif 600,5 miliar bukan karena capex untuk ekspansi, tapi penempatan sebagian uang kas ke instrumen investasi jangka pendek untuk manajemen likuiditas. Arus pendanaan year on year jauh lebih ringan karena pembayaran dividen di kuartal 2 2026 seimbang dengan penerimaan dari pinjaman baru. Secara umum, cash flow SCMA tetap solid. Sesuai outlook di laporan tahunan 2025 SCMA, iklan TV FTA di 2026 diproyeksikan terus tertekan oleh pergeseran konsumen ke platform digital, sehingga SCMA harus bisa mengembangkan bisnis digital seperti platform video agar terus tumbuh dan menghasilkan laba. Kebijakan payout ratio lebih dari 100% tidak sustainable dan akan menekan kas. Kenaikan leverage berupa utang bank jangka pendek 750 miliar rupiah menunjukkan sebagian kebutuhan modal kerja SCMA kini dibiayai dari utang akibat dividen agresif yang menggerus kas. SCMA menunjukkan perbaikan fundamental di semester 1 2026. Margin membaik, segmen digital mulai menopang sumber pendapatan,
Neraca sedikit lebih beresiko, tapi masih jauh dari level mengkhawatirkan. Dan kas dari operasi berbalik positif secara signifikan. Itulah analisa saya untuk laporan keuangan SCMA di Q2 2026. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Anda.